Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama, semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sekarang kita sudah sampai tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sekarang perhatikan video yang akan Bu Iza putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua diberikan oleh Allah kesehatan. Baik anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada tema 2. Dan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Pada materi pertama yaitu materi bahasa Indonesia. Kita akan menemukan informasi dari gambar dan bacaan. Informasi merupakan data yang sudah dihimpun, diolah, dan disimpulkan. Informasi dapat ditemukan dari gambar buku, surat kabar, maupun majalah. Informasi dalam gambar memuat masalah atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui informasi dalam gambar, yaitu dengan cara memperhatikan gambar dengan seksama. Salah satunya dengan membuat peta pikiran. Coba anak-anak, perhatikan paragraf berikut. Batu bara memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya menghasilkan produk gas. Gas alam ini berasal dari batu bara yang masih ada di dalam tanah. Selanjutnya, gas alam tersebut diolah di tempat pertambangan dan menghasilkan berbagai produk. Misalnya, untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik tenaga gas, serta produk hidrogen dan solar. Dari peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan teks di atas adalah sebagai berikut. Jadi dari bacaan paragraf tadi, kita bisa menyimpulkannya dalam sebuah peta pikiran. Dari paragraf tadi, bertema tentang manfaat gas alam. Jadi, kita tulis manfaat gas alam batu bara. Tadi dalam paragraf tersebut dituliskan terdapat 3 manfaat. Maka, kita buat 3 kotak. Kotak yang pertama berisi manfaat gas alam sebagai bahan bakar industri. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang ketiga, menghasilkan produk hidrogen dan solar. Itu contoh peta pikiran. Anak-anak bisa membuat peta pikiran? Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca teks pada halaman 5 dan 6. Kemudian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada halaman 6. Materi yang kedua yaitu adalah mata pelajaran IPA. Kita akan belajar matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Matahari merupakan sumber energi cahaya terbesar di bumi. Cahaya matahari menghasilkan energi matahari yang bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup. Nah, sekarang
Ustazah akan menjelaskan peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya 4 musim. Yang ketiga, terjadinya perubahan cuaca. Yang keempat, terjadinya awan hingga hujan. Yang kelima, proses fotosintesis. Yang keenam, menguapnya air laut. Yang ketujuh, sebagai sumber energi pada panel surya. Dan yang kedelapan, berguna untuk pertumbuhan tulang pada anak. Tadi kita sudah mempelajari peran matahari dan sekarang pada materi ketiga kita akan belajar mata pelajaran IPS. Sumber daya alam atau disingkat dengan SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Apa saja contohnya? Yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama atau jutaan tahun. Apa saja contohnya? Contohnya adalah barang tambang, misalnya minyak bumi dan batu bara. Atau bahan galian, contohnya emas, perak, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah jelas tentang sumber daya alam tadi? Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan pada halaman 10, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekian pelajaran tema pada hari ini. Ustazah ucapkan selamat mengerjakan, semoga diberi kemudahan dan diberikan kemanfaatan untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dengan penjelasan tadi? Nah, sekian pelajaran tematik pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan bermanfaat dan kalian bisa mudah memahaminya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.